Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan analisis komparatif dua sampel di mana dua sampelnya tidak berkorelasi, dan pada kesempatan ini dua sampel yang tidak berkorelasi ini antara N1 dengan N2-nya tidak sama jumlahnya. Ya, baik, contohnya dilakukan penelitian untuk mengetahui kecepatan memasuki dunia kerja antara lulusan SMK dan lulusan SMU. Nah, berdasarkan 22 responden, saya ulangi, 22 responden lulusan SMU dan 18 responden lulusan SMK dan 18 responden lulusan SMK, diperoleh data bahwa lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan kedua kelompok lulusan tersebut sebagai berikut. Jadi yang SMK ini ada 18, yang SMU ada 22, berarti selisih 4, tidak sama. Jadi N1-nya, ini N1-nya, ini N1-nya jumlahnya 22, ini jumlahnya 22, sementara N2-nya ini jumlahnya 18, tidak sama. Ini yang cukup berbeda pada kajian pada kali ini. Jadi datanya ini sudah. Jadi datanya ini data X1-nya atau SMU, lama menunggu anak SMU, dan ini X2 lama menunggu anak SMK. Jadi kita akan mencari ini. Jadi kalau ada soal hanya ada sampai di kolom 3. Untuk kolom 4, 5, 6, 7 inilah tugas-tugas dari latihan soal. Tapi ini tidak terlalu repot karena sudah berulang kali kita jalani. Baik, pertama ini kan satu, cari kolom 4. Cara cari kolom 4, caranya 6 kurangi 2 min 91. Jadi 6 kurangi 2,91. 2,91 ini rata-ratanya. Jadi rata-rata. Gimana cara untuk mencari rata-rata ini? Jumlahkan dulu semuanya. Nah, kebetulan saya langsung pakai Excel, nggak jumlah ini, jadi baru bagi 2. Kalau yang ini jumlahkan seluruhnya baru bagi 18. Jadi ini jumlah dulu bagi 22, yang ini jumlah dulu bagi 18, akan ketemu ini. Jadi sini 6 kurangi 2,91 sama dengan 3,09. 3 kurangi 2,91 sama dengan 0,09, terus ke bawah sehingga hasilnya wajib 0. Yang ini yang kolom berapa ini? 5. Caranya 2 kurangi 7,18. Jadi ini 2 kurangi 1,78 sama dengan 0,22. Yang ini 1 kurangi 1,78 min 0,108. Terus ke bawah hingga harus 0 hasilnya di sini. Oke, jadi yang ini X1, ini X2. Makanya di sini X1 kurangi X, rata-rata X1. X2 kurangi rata-rata X2, baru dikodratkan. Jadi X1 dikurangi rata-rata X1 dikodratkan. Jadi 3,09 dikodratkan. Jadi 3,09 kali 3,09 sama dengan 9,55. 0,09 kali 0,09 sama dengan 0,01. Terus ke bawah. Jumlahnya ini ada. Jumlah X1 dikurangi rata-rata X1. Yang ini kodratkan juga ini. 0,22 kali 0,22 sama dengan 0,05. Min 0,78 kali min 0,78 sama dengan 0,60. Terus dijumlahkan sehingga ketemu ini. Ketika ini sudah selesai baru kita bisa masuk langkah 3 menghitung nilai varian. Variannya rumusnya ini kan halaman 57. Ini sudah tidak asing bagi kita. Jadi ini X1 kurangi rata-rata X1 dikodratkan ini kan 47,82, kita pindah aja ke sini. 47,82 bagi 21. N-nya kan 22 kurangi 1 sama dengan 21. Sama dengan 2,28. Sementara X2-nya 11,11. N-nya sama dengan 18 kurangi 1 sama dengan 17. Sehingga hasilnya ketemu 0,65. Ingat ini pertama saudara ngerjakan bahwa N1 dengan N2 nya baru sekarang nggak sama. Jadi jumlah N nya antara N1 dan N2 nya tidak sama.
Yang ini jumlahnya 22 kurangi 1, yang ini 18 kurangi 1. Dari kerja-kerja seperti ini berarti kita sudah tahu rata-ratanya udah ketemu. Jadi rata-ratanya ketemu 2,91 dan 1,78. Kemudian variannya ketemu 2,28 dan 0,65. Lalu kita mencoba lanjutkan ke rumus. Rumus mana yang mau kita pakai? Nah ini, apakah rumus 6.7 atau 6.8? Maka kita perlu masuk kepada ketentuan di bukunya Pak Sugiono itu. Jadi ketentuannya kan seperti ini. Bila jumlah anggota sampel N1 sama dengan N2, ini udah beda kan? Karena tadi beda N-nya. N1-nya tadi 22, N2-nya kan lebih. Jadi ini udah jelas bukan. Masuk ke B. Bila N1 tidak sama dengan N2, bisa jadi ini. Dan varian homogen. Nah, variannya kita belum kita ketahui, kita cari dulu. Varian terbesar, ini rumusnya ya. Pakai rumus F, varian terbesar bagi varian terkecil. Jadi 2,28 bagi 0,65. Ini tadi variannya. Oke, tidak apa-apa, kita balik dulu. Ini variannya kan 2,28 dan 0,65. Kita masuk sini, jadi 2,28 bagi 0,65 sama dengan 3,49. Baru untuk menentukan ini homogen apa tidak, kita konsultasikan dengan tabel. Jadi membandingkan F hitung dengan F tabel. Oke. Dika pembilang tadi sama dengan N1 min 1. Jadi 22 kurangi 1 sama dengan 21. Dika pembilang. Dika pembilangnya kan di sini. Wah ini. 21 tidak ada, maka kita pakai antara 20 dan 24. Ini 20 dan 24. Jadi 21 ada di antara 20 dan 24. Dika penyebutnya. N2 min 1 sama dengan 18 min 1 sama dengan 17. Kalau 17 ini ada. Sehingga ketemu di sini. Nah, kemudian Pak Sugiono mencoba ini digabungkan 20 dan 24 ini. Berapa? 2,23 tambah 2,19 bagi 2. Sehingga Pak Sugiono ambil ke ini akhirnya tabelnya 2,22. 2,22. Karena antara 20 dan 24 digabung atau bagi 2. Sementara sama ini yang dipakai di bukunya Pak Sugiono ketemu ini. Sementara hasil itu nyata kan 3,94. Nah ketentuannya apabila F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel maka HO diterima. Kalau HO diterima berarti homogen. Ternyata F hitung 3,49 lebih besar, bukan lebih kecil. Lebih besar dari 2,22. Ini berarti tidak homogen. Berarti tidak homogen. Lalu kalau tidak homogen kemana ini? Berarti kita akan lari ke sini. Nah ini. Ini kan berarti ini. Bila N1 tidak sama dengan N2 dan varian tidak homogen, ini ya. Untuk ini digunakan rumus separated varian atau rumus 6.7. Jadi pakai ini rumus 6.7. Ini yang dipakai berarti. Rumus 6.7. Oke, masuk ke rumus saja. Ini rumusnya. Rumus 6.7. Sekarang kita masukkan angka-angka ke dalam rumus. Pertama, rata-rata X1. Rata-rata X1 kurangi rata-rata X2 ini. Rata-rata X1-nya ketemu 2,91. Rata-rata X2-nya ketemu 1,78. Masuk ke sini. 2,91 dikurangi 1,78 sama dengan 1,13. Ini udah. Baru setelah itu varian X1. Ini varian X1-nya ketemu 2,28. Ini pindah ke sini. N-nya N1 ketemu 22. Ini N1-nya 22. Kemudian varian 2-nya ketemu 0,65. Kita pindah ke sini. N-nya sama dengan 18. Jadi sama dengan 18. Nah, kalau ini sudah ketemu, kita kan tinggal mengerjakan melalui bantuan kalkulator. Kali itu silakan pegang kalkulator Anda. Udah saya katakan tadi 2,91 kurangi 1,78 sama dengan 1,13. Buktikan dengan kalkulator Anda. Setelah itu 2,28 bagi 22 sama dengan 0,104. Buktikan dengan kalkulator Anda. Kemudian 0,65 bagi 18 sama dengan 0,036. Sekali lagi buktikan dengan kalkulator Anda. Setelah itu ini 1,13 dipindah ke sini. Lalu ini ditambahkan 0,104 tambah 0,036 sama dengan
0,14. Baru 0,14 dicari akarnya, maka ketemu 0,374. Sehingga akhirnya 1,13 bagi 0,374 sama dengan 3,021. Sudah ketemu ini. Tinggal memaknai apa maknanya angka ini. Apa arti dari 3,021 ini. Ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita memaknai itu pastikan kita membuat hipotesis dulu, baik A ataupun 0. Jadi hipotesis 0-nya tidak terdapat perbedaan lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan SMU dan SMK. Hanya terdapat perbedaan lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan SMU dan SMK. Jadi angka ini sekali lagi hanya dipakai untuk apakah menerima HO atau menerima HA. Baik. Selanjutnya harga dihitung ya. Selanjutnya harga dihitung. Untuk paham ini saudara, biar terkena ini beda banget, saya harus kembali ke ketentuan tadi. Ya ini. Ya. Untuk ini digunakan rumus separated varian rumus 6,6.7. Harga T sebagai pengganti harga T tabel dihitung dari selisih harga T tabel dengan DK sama dengan N1 dan DK sama dengan N2 kurangi 1 dibagi 2 dan kemudian ditambahkan dengan harga T yang terkecil. Nah, contohnya N1 sama dengan 25, berarti DK-nya kan 24, maka harga T tabel ketemu 2797. Sementara N2 contohnya sama dengan 13, DK-nya 12, harga T tabel sama dengan 3055. Untuk kesalahan 1% uji dua pihak. Jadi harga T tabel yang digunakan adalah ini 3055. Ini 3055 ada di sini dikurangi 27,97 ini. Baru bagi 2. Sama dengan 0129. Selanjutnya akan selisih yang dicari. Makanya jadi 30,55 dikurangi 2,7 bagi 2. Ketemu ini. Selanjutnya harga ini ditambah dengan harga yang terkecil. Apa yang terkecil tadi? Yaitu 2,797. Makanya di sini 0129 ditambah 2797 sama dengan 29,26. Jadi harga T sama dengan 2,926. Nah, ini biar kita ini. Jadi kalau saya mengerjakan ini berarti mengarah ke contoh tadi itu. Oke, mari kita kerjakan. Selanjutnya harga dihitung dibandingkan dengan harga T tabel. T tabel dihitung dari selisih harga T tabel dengan DK N1 kurangi 1. Jadi 22 kurangi 1 sama dengan 21. Dan DK N2 kurangi 1. 18 kurangi 9. Dibagi 2. Kemudian ditambahkan dengan harga T yang terkecil. Oke. Biar jelas dulu. Jadi sekarang 22 DK-nya 21, maka T tabelnya ketemu 2,08, taruh pesan 5%. Kemudian N2-nya 18, jadi DK-nya 17, maka tabelnya ketemu 211. Nah, ini dikurangi dulu. Jadi yang terbesar kurangi yang terkecil. Jadi 2,11 dikurangi 208 bagi 2, kemudian ketemu 0,095. Nah, ketika ini sudah ketemu, jadi ini kan di ini mas. Jadi ini dikurangi 2,11 dikurangi 208 bagi 2. Ketemu udah 0,09. Tambahkan dengan harga tabel terkecil yaitu 208. Jadi tabel pengganti adalah 0,095 tambah 2, 08 sama dengan 2,175. Jadi ini yang bagian dari tabel. Ini hitung. Baru ketentuannya jika min T tabel lebih kecil atau sama dengan T hitung dan T hitung lebih kecil dari T tabel plus, maka HO diterima. Ternyata min 2, jadi min tabelnya min 2,178 lebih kecil dari 3,021 ya. Dan 3,021 ini lebih besar dari 2,175, maka HO ditolak dan HA diterima. Berarti kalau HA diterima kan ini yang terjadi. Terdapat perbedaan lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan SMU dan SMK. Kita juga karena ini menguji 2 pihak, kita juga boleh ingat ini
tabelnya 2175, kemudian hitungnya 3021. Kita masukkan ke sini aja. Jadi ini hitungnya. Ini tabelnya 2,175. Hitung 3021. Jadi 3,021 ada di daerah penolakan HO atau daerah penerimaan HA. Sementara 2,175 ini daerah penerimaan HO. Ternyata posisinya hasil hitung itu ada di daerah penolakan HO. Karena itu makanya HO diterima. Dan HO diterima sebenarnya terdapat perbedaan lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan SMU dan SMK. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah, hal-hal yang kurang jelas bisa didiskusikan melalui grup WhatsApp. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.